Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham untuk Selasa pagi 21 April 2020. Jadi ini udah publish di Instagram. Bagi yang belum follow Instagram, bisa cek username Guru Saham, langsung di follow biar nggak ketinggalan lagi. Jadi kita semua sinyal ada di Instagram. Di sini ada dari POWR hingga TMAS ya. Sebelum kita jelasin satu-satu, kita coba review dikit market luar sama ada penjelasan singkat. Nah, gimana mungkin kita bisa review sedikit gimana sinyal kemarin. Nah, ini ada untuk Senin kemarin dari KBAG hingga Waranpura. Di sini kita termasuk semuanya fast trade ya, scalp. Lebih ke fast trade sama scalp. Apa fast trade sama scalp? Kita itu kalau mau fast trade sama scalp itu kita itu time frame-nya trade itu intraday ya, tulisannya intraday. Intraday itu ya dari dalam sehari, jadi within a day. Seperti time frame-nya itu jam, 30 menit gitu. Jadi kita itu nggak lihat dari harga penutupannya. Kalau merah ya penutupannya, itu bukan berarti kita itu nggak bisa scalp di sana. Karena kita bisa lihat intraday-nya. Dia waktu itu dari jam 9 pagi waktu buka, dia itu naik atau enggak. Kalau naik ya berarti di sana ada kesempatan gitu. Bukan kita hold sampai tutup pasar ya. Kalau kita hold, kita nggak tahu, nggak punya rencana, ya udah dirugi gitu. Misalnya kita bisa lihat itu seperti BBRI gitu, misalnya BBRI. Nah, di sini ada BBRI. Nah, di sini kan BBRI dia tutup di 1,76 minus ya. Nah, lalu kalau yang pemula yang nggak tahu apa itu intraday, nggak tahu scalping, fast trade, pasti bilangnya wah rugi gini. Padahal yang udah paham, yang udah belajar, yang udah tekun, dia tahu ini fast trade. Kalau di Guru Saham dia masukinnya di fast trade gitu. Jadi kita tuh intraday di sini. Kita lihat harganya itu di sini, kesimpulannya opennya 2880. Lalu naiknya itu ke 2900. Untuk yang beli JJS kemarin di pembukaan 2830, waktu itu kan JJS JJS waktu itu juga ngasih ya. Kita juga ngasih untuk JJS, bukan Senin, Jumat. Kita itu ngasihnya Jumat. Nah, di sini ada Jumat. Nah, di sini ada BBRI. Kita kasih JJS sehingga dia itu langsung pagi-pagi kita ngasihnya fast trade. Jadi ketika ada JJS BBRI dan masuk ke fast trade paginya, itu berarti sebisanya jual BBRI ketika dia hijau gitu. Ketika udah dapat untung di luar dari komisi transaksi. Jangan tunggu dia sampai merah dulu, atau ya namanya kita scalping, kita untuk pemula yang belum bisa analisa lebih ya, yang penting cuan dulu lah 2-3% gitu. Ya kalau bilang dikit nggak kerasa, ya namanya juga belajar, masa langsung maunya, ya jangan rakus lah kalau pemula ya gitu. Kalau rakus ya terkena sendiri gitu. Coba aja. Kalau nggak percaya ya coba aja dengan lot gede. Ya pasti banyak yang bakal curhat ntar, karena banyak banget yang curhat, yang masuk ke ada yang DM, ada yang masuk di grup-grup juga kan. Ya saran kita
dari guru saham ya pemula itu lot kecil dulu. Ya kalau cut loss jadi nggak terlalu terbawa perasaan karena lotnya masih kecil gitu, masih belajar, ya udah cut loss aja gitu. Dan di sini dia langsung opennya tinggi karena sentimen positifnya, ada sentimen positif dari tutupnya hijau pasar luar sehingga dia naiknya itu di 880. Nah, di sini ketika 2900 ini kan udah mulai kelihatan nggak kuat waktu itu kita lihat, itu bisa dijual gitu. Nah, di sini ini kan range-nya 3 menit nih, 3 menit. Kita coba lihat 1 menit gitu. 1 menit. Nah, ini. Nah, di sini ketika dia ketika dia naik ke 2880, lalu dia naik, di sini teman-teman bisa langsung jual aja. Ini udah bisa langsung take profit yang udah JJS gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai tutup hari karena kita bukan ODT, karena kita ini lebih ke scalping teman-teman. Dan ini untuk ke depan ini ya ini tergantung dari pergerakan akhir running trade gitu. Ya di sini mungkin saya nggak terlalu lihat BRI kemarin. Jadi ini bisa aja ada transaksi sehingga ada kenaikan jangka pendek gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan scalping di sini teman-teman. Jadi ini namanya intraday. Jadi kita itu ini kan dimulai dari pagi, di sini ada garis pagi, lalu sampai tutup hari. Nah, kita itu intraday dalam lingkaran area ini. Jadi kita tuh bisa belinya di sini, jual di sini, atau belinya di tengah-tengah terus jualnya di sini secepatnya. Memang nggak banyak itunya taking profitnya. Ya namanya kita juga scalp ya. Jadi dia itu kita melakukan tape reading analisanya. Jadi kalau tape reading itu kita itu melihat dari pergerakan supply and demand. Nah, sama di sini kita bisa lihat pantau transaksi dari berbagai sekuritas. Intinya simpelnya ketika demandnya gede daripada supply, jadi harganya pasti bakal naik karena permintaannya tinggi, harganya nggak ada, ya terus diborong gitu kan. Mungkin kalau BBRI nggak terlalu bagus, kita WIIM juga hampir sama kayak BBRI. Jadi intinya kalau intraday itu di antara hari kita trade-nya, time frame-nya seperti 1 jam 30 menit. Lalu ketika kita scalping teman-teman, kita sarankan ketika harganya ini, misal kita lihat di sini. Nah, ini untuk sinyal yang sekarang ya, untuk besok. Ini sinyal ini kita itu watchlist teman-teman. Kita udah tekankan ini watchlist. Watchlist itu apa? Jadi kita untuk pantauan pagi-pagi melihat pergerakannya. Kalau bagus, masuk. Bagus itu seperti apa? Demand-nya tinggi, bid-nya tinggi. Nah, itu kita bisa masuk untuk scalp di sana. Tapi kalau udah nggak dari bid aja udah nggak kecil, nggak liquid, ya ngapain dimasuk gitu, ngapain dibeli gitu. Namanya kita ini watchlist, kita masuk yang bagus-bagus saja gitu. Ketika bagus kita masuk gitu. Jadi kalau teman-teman juga di sini yang JJS saya tekankan lagi, saya ulangi lagi. Di sini juga watchlist teman-teman itu dia itu kita publishnya itu biasanya di 14 30 gitu kan. Jadi kita teman-teman pantau list yang ada di sini hingga itu sampai segini tahap akhir beli itu di 15 14.
Nah, sampai saat ini terakhir untuk bisa transaksi gitu. Tapi untuk transaksi pre-opening ini dia nggak langsung tereksekusi, dia bakal dipending dulu, ada namanya pre-closing. Jadi teman-teman harus pahami tentang mekanisme di pasar modal Indonesia. Itu ada di video sebelum Guru Saham itu tentang mekanisme. Jadi ada pre-closing. Jadi kita kayak di jam 14.50 itu di hold dulu, tapi kita udah bisa untuk meletakkan order sehingga bakal dieksekusi ketika 15. Lalu setelah dieksekusi kita bisa place lagi dieksekusi di 15.04 gitu. Hingga sampai 15.15 ini. Sampai sini. Kalau di sini udah reject sih biasanya, tapi di 15.14 nih gitu. Itu untuk JJS. Nah, oke. Kita bisa mau lihat dulu pasar luar itu gimana sekarang. Nah, ini pasar Amerika yang lagi jalan hari ini, dia ditutupnya lagi hancur-hancuran ya. Ini ada Dow Jones 2,2% minus, S&P 500 1,58, Nasdaq 0,88. Jadi juga kita melihat chartnya ISG. Nah, di sini ada ISG. Nah, seperti di video sebelumnya yang kita udah terangin, udah kita jelasin, di sini dia itu sebenarnya udah melewati, udah breakdown dari short trend line-nya, sehingga di sini sebelumnya yang support, garis support di sini sekarang menjadi ini sebelum jadi support sekarang udah jadi resisten, sehingga kalau pantul pun di sini dia bakal nguji di garis trend line ini sebagai resisten baru. Dan ternyata hari ini pasarnya lagi berjalan untuk pasar Amerika. Oh, udah tutup ya, ini udah jam 3 ternyata ya. Wah, saya udah tutup teman-teman, ternyata udah tutup. Fix turun minus 2,4%. Jadi ada sentimen positif. IHSG besok dibuka dengan merah. Ini bukan pasti, ini tapi memang historisnya kayak gitu, dengan adanya penutupan yang jelek di pasar luar sehingga ada sentimen negatif. Dan aspek-aspek lainnya, aspek-aspek berita seperti harga komoditas dan lain-lain itu bisa teman-teman cari. Juga ada di berita-berita Instagram Guru Saham, itu baca ya. Ini kan banyak berita-berita ya di Instagram Guru Saham. Dan memang sekarang itu lagi jelek, semuanya ekonomi lagi turun banget karena adanya aktivitas lockdown dan lain-lain. Untuk detailnya bisa baca mulai dari prediksi IMF yang hancur-hancuran, dan ini udah jebol breakdown sama sentimen negatif dari pasar luar. Ini bisa turunnya bisa lumayan banyak ya, seperti ini. Untuk 1,2% ini sebenarnya udah banyak ya turunnya. Kalau normal itu kan biasanya 0,0 gitu ya. Tapi kalau COVID ini 1%, 2%, 3% gitu. Untuk pasar luarnya seperti itu. Jadi ada besoknya nggak dibuka dengan sentimen negatif harusnya. Dan kita mulai bahas ini ya, bahas berbagai menu watchlist. Yang satu POWR. Kenapa POWR? Nah, POWR ini jadi tutup di 660, sedangkan untuk daily-nya, chartnya di sini udah kelihatan. Sebelumnya sebenarnya udah kelihatan di sini ada ketika bearish dia ditutup dengan doji, lalu disambut dengan ada doji disambut dengan hammer, akhirnya dia naik tinggi di sekarang.
Dan ketika dia itu membentuk hammer sama doji, dia udah mulai menaikkan stokastiknya, ada golden cross. Jadi mendukung banget untuk menaikkan hari ini dan besoknya hari, dan untuk Selasa gimana? Di sini kita bisa lihat masih untuk cenderung ke atas ya untuk osilatornya, sehingga masih bisa untuk, walaupun untuk phase-nya sendiri udah masuk ke overbought, tapi masih bisa untuk di scalp lah harusnya ya. Jadi tapi karena ada pasar sentimen negatif, kayaknya harus lebih ekstra hati-hati. Sedangkan untuk penutupannya sendiri teman-teman, dia itu di HK teman-teman. Nah, cara lihat penutupan di HK kok enggak ya, lihat aja di time frame 3 menit, dia itu high. Nah, jadi ada, kalau kayak gini berarti di HK di 60, sehingga dia itu dijaga di harga 2000. Jadi gimana caranya jangan turun dulu gitu. Jadi harusnya bakal ada penaikan dulu. Sedangkan di sini ada akumulasi dari DP. DP ini belum jual sama sekali di 5000. Ada 5000 volume. Jadi masih bisa untuk dipantau ya. Tentu bisa analisa lebih lanjut dengan memanfaatkan dari pengetahuan yang udah di sharing sebelum-sebelumnya. Lalu kita ada friend, di sini ada friend itu kita buat tes ascending triangle. Di sini kita bisa lihat tutup di 6,45. Di sini juga ada masih disimpan beberapa volume, perbedaannya nggak terlalu signifikan ya untuk transaksinya sendiri. Sedangkan untuk dari kita lihat chartnya di sini membentuk pattern ascending triangle. Jadi di sini kayak gini, ada ascending triangle kayak gini, dan di sini ada resistennya, di sini ada trend line supportnya, sehingga kalau breakout ke atas dia bisa naik dulu. Jadi ya biasanya juga bakal ada test support di sini, tapi dia pasti bisa naik, kita bisa scalping di sana. Nah, jadi masih oke untuk friend, dengan volumenya juga tinggi banget hari ini. Jadi minatnya ketika harganya naik dan volumenya tinggi, berarti ada minat yang tinggi terhadap saham tersebut, sehingga dengan naiknya 4 hingga 2 kali lipat lebih ya, 3 kali lipat kurang dikit, jadi friend like untuk kita pantau. Lalu ada BNLI, WNS, coba kita lihat dulu BNLI itu gimana. Untuk BNLI sendiri ada dijaga ini harganya biar nggak turun, gede banget nih market makernya, nahan 200 ribuan lot. Dan di sini ada yang distribusi seperti IF ini, sama ada yang akumulasi seperti MG ini. Jadi ini ya kita nggak tahu juga ini adakah pertukaran dari orang yang sama, atau karena kita nggak cuman tahu sekuritasnya aja ya, kita nggak tahu individunya siapa. Jadi ini masih, makanya kita bikin WNS, karena ada yang distribusi, ada yang akumulasi. Sedangkan di sini sebenarnya udah overbought, cuman di sini dia tuh udah ada pattern ascending scallop, dan dia tuh tutupnya udah breakout ya, breakout, sehingga ini sama di sini dia udah pada crossing EMA-nya melewati EMA 60 untuk MA 5 dan 10. Jadi ini lag banget untuk bisa untuk dipantau untuk selingan dengan yang lainnya. Lalu kita ada DMMX. Untuk DMMX sendiri ditutup di 98, nggak sempat arah ya. Dan di sini kalau kita bisa lihat ada yang sama distribusi yang banyak, dan ada lagi yang juga yang
akumulasi. Kalau dilihat akumulasinya lebih signifikan karena di sini ada distribusi dari YP, cuman ada juga yang akumulasi yang beli net sell-nya itu sekitar 100.000 kurang, sedangkan untuk RX sendiri yang belum jual dia akumulasi net buy itu 266. Ini bisa lihat RX nggak ada sama sekali, jadi ada 266.000 net buy di sini. Untuk DMX dan chartnya sendiri dia ya untuk scalping masih bisa, walau mungkin besok bisa turunnya sampai bisa tutup merah, tapi kita nggak lihat itu seperti yang dijelasin sebelumnya. Kita tuh intraday, jadi within a day kita bisa jual di sejaman, menit, bahkan detik gitu teman-teman. Lalu ada KBAG. KBAG untuk KBAG sendiri dia WNS juga ditutup di 5,6%. Di sini terlihat sekali ada udah distribusi untuk FS-nya sendiri. Dia juga baru IPO ya, jadi kita terlalu bisa lihat analisa chartnya, sebenarnya belum cukup datanya. Di sini kita bisa lihat tab reading dengan jumlah transaksi. Di sini kalau kita bisa lihat ini ya kita bikin WNS karena memang datanya nggak terlalu mencolok, tapi untuk KBAG sendiri yang karena IPO kita masih bisa untuk scalping di sini harusnya, karena dia lagi fase bullish ya dari sini. Begitu juga dengan KBAG, dia ya di sini kelihatan di sini malah terlakukan adanya akumulasi, ada net buy 11 ribuan dan ditutup 4%, jadi masih layak untuk jadi watchlist untuk besok. Lalu ada Inco gimana? Inco di situ kita juga bikin WNS karena datanya memang nggak terlalu mencolok. Di sini juga ada sama kayak Friend, dia ada ascending scallop di sini. Ini ada ascending scallop. Di sini ada resistennya, di sini trend line-nya, sehingga kalau dia tembus dia bakal bisa naik untuk kita scalping. Kita bisa lihat ketika terjadi ascending triangle, dia di sini volumenya selalu naik, jadi ada minat adanya akumulasi harusnya di sini karena volumenya gede banget. Ketika melakukan ascending triangle ini memang patternnya untuk pattern bullish ya, jadi untuk sentimen untuk harganya naik ke atas, apalagi didukung dengan volume yang tinggi, sehingga ini pantas banget untuk kita lihat. Karena kalau teman-teman lihat di sini memang terbukti ada akumulasi dari sekuritas CG, bahkan dia belum jual sama sekali di sini teman-teman. Jadi ini masih layak banget untuk Inco dipantau. Lalu ada TMAS. TMAS sendiri di sini kalau kita bisa lihat dia itu malah tutup merah. Cuman di sini adanya akumulasi, kita lihat teman-teman, yang signifikan sekali. Ada net buy sekitar 9.000 dari sekuritas YP. Sedangkan untuk chartnya sendiri dia di sini sebenarnya walaupun tutupnya di merah 1,3%, tapi candlenya hijau karena ketika dia open dia itu langsung rendah 91. Dia langsung ada yang panic sell di sini di harga 91, tapi dia tutup di 96 sehingga candlenya hijau. Jadi kalau candle hijau itu dimana close-nya lebih tinggi daripada open, dia pasti hijau.
Jadi jangan heran di sini kenapa merah, di sini hijau, karena candlenya ya di sini dia berdasarkan harga, tapi kalau di sini dia berdasarkan konsep candle seperti biasa. Close-nya kalau di tinggi daripada open dia bakal hijau gitu. Dan di sini ada trend line short trendnya, dia mantul di sini, dia nggak breakdown, makanya di sini ada terbentuk sama kayak friend sama Inco, ada scanning triangle di sini, jadi kita masih bisa lihat walaupun harus waspada dikit karena stokastik osilatornya ada menunjukkan golden dead cross di sini. Sorry. Oke, udah. Sebenarnya masih banyak yang penjelasan kita jelasin, cuman mungkin waktunya kepanjangan. Teman-teman bisa coba analisa lebih lanjut sendiri. Seperti DMMX itu seperti berapa average-nya yang sudah kita bisa jelasin sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan analisa itu mandiri, coba belajar sama yang lain berapa average-nya dari masing-masing yang terlihat akumulasi. Jadi teman-teman ada tolak ukuran di sana. Lalu ya bukan saran kita. Nah, di sini intinya kalau scalp itu, kalau investor itu kalau kelihatan nggak kuat naik, kalau teman-teman udah kelanjur beli, nggak apa-apa, langsung cut aja daripada lossnya makin gede. Misalnya teman-teman udah rugi 1%, ya udah di cut aja langsung. Kalau udah kelihatan, misalnya di sini ini kita ada simulasi dikit. Aduh, berat bro. Nah, di sini bisa stock price. Nah, misalnya ketika dia open, lalu di sini kecil, ini kan bid nih. Ini kita pakai aplikasi sekuritas Mirae. Yang belum punya bisa daftar melalui Guru Saham. Ntar bakal dapat bonus bocor yang bakal rilis sebentar lagi. Itu linknya ada kalau teman-teman buka Instagram itu di profile. Nah, ini kita buka profile. Nah, di sini ada link di sini. Nah, link ini diklik, ntar ada link, ada tombol untuk daftar atau tanya-tanya Mirae, sama Philip juga ada. Nah, di sini jika dia nggak kuat, teman-teman, ya udah di sini udah banyak nimbun, di sini kecil gitu. Jadi seperti bom waktu, ketika ini gede, ini kecil, dan tidak ada yang mau beli di supply sini, pasti orang pada jual murah, pada dihantam kiri semua sehingga bisa ARB, teman-teman, kayak 91. Jadi kalau udah kayak gitu, demand-nya dikit, supply-nya gede, langsung di-cut aja kalau gorengan gitu. Yap. Jadi kita memang kalau untuk yang kelas 3 kayak yang market cap yang nggak gede gini, jadi kita itu memang harus melakukan tape reading untuk fast scalping, karena kita itu jualannya intraday, bahkan bisa detik kita udah bisa jual beli gitu. Karena kalau di hold ya sangat tinggi risikonya, karena dia itu nggak liquid, jadi memang hampir lebih dari 50% ada aktivitas market maker yang berpengaruh banyak di sana. Oke, kita mungkin videonya udah kepanjangan. Semoga dapat insight-insight dan insight atau ilmu baru yang jadi kita jelasin tadi. Semoga jelas juga. Yang mungkin kalau kurang jelas bisa kirim komentar. Jadi tapi maaf kalau nggak kebalas karena banyak banget, sama DM mungkin ada yang nggak kebalas juga, maaf karena banyak ya. Jadi kita agak susah balasnya karena ada ya, kita coba atur waktu gimana caranya kita bisa membalas semua itu. Jadi mohon dukungannya karena ini gratis biar kami tetap semangat. Kita nggak pernah pungut biaya apapun untuk video analisa dengan masuk grup, kita nggak pernah sama sekali. Jadi jangan ada yang mau bayar kalau ada yang minta. Jadi cukup support
channel ini dengan klik like dan share ke teman-teman lainnya agar kesebar. Lalu subscribe channel YouTube ini. Dan bagi yang ketemu video ini di YouTube, kita aktif di grup Telegram. Linknya ada di sini di profile. Di situ ada tombol grup Telegram, jadi bisa diskusi sepuasnya di sana. Banyak admin-admin dan keluarga teman-teman yang lain bakal bantu. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.